Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliza Rizkydiani dengan NIM J1C017064 ingin mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Representasi Bullying pada Idol K-pop, Studi Kasus Cyberbullying Sule FX. Guna memenuhi nilai tugas struktur pada mata kuliah Teori Budaya 2. Pembahasan yang akan saya presentasikan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan bullying, lalu berkaitan dengan bunuh diri dan bentuk bullying pada idol K-pop. Untuk itu, mari dimulai dengan pendahuluan. Bullying berasal dari kata bully. Dapat diartikan juga sebagai perilaku intimidasi. Dilansir dari bullying.co.uk, bullying biasanya didefinisikan sebagai perilaku yang berulang yang dimaksudkan untuk melukai seseorang, baik secara fisik maupun secara emosional. Salah satu akibat yang dapat ditimbulkan dari bullying adalah bunuh diri. Penyebabnya bisa dikarenakan orang tersebut sudah merasa depresi akibat seringnya menerima penindasan dari lingkungan sekitar. Bunuh diri seringkali dilakukan akibat putus asa, misalnya depresi, gangguan bipolar, ketergantungan alkohol, atau penyalahgunaan obat. Suli menjadi salah satu korban bullying atau lebih tepatnya cyberbullying yang mengakibatkan dia melakukan bunuh diri pada akhir 2019 lalu. Suli merupakan idol K-pop yang menjadi salah satu korban bullying atau lebih tepatnya cyberbullying yang mengakibatkannya melakukan bunuh diri pada akhir 2019 lalu. Ia menderita depresi berat akibat terlalu banyak menerima berbagai komentar pedas yang dilemparkan netizen kepadanya secara langsung di media sosialnya. Selanjutnya, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang bullying. Pertama, ada pengertian bullying. Definisi bullying menurut Kei Ripgi adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang. Yang kedua ada faktor terjadinya bullying. Menurut Ariesto, faktor-faktor penyebab terjadinya bullying antara lain: 1. Keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan atau situasi rumah yang penuh stres. Anak-anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Faktor yang kedua, sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapat penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Yang ketiga, faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Faktor selanjutnya, kondisi lingkungan sosial. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. Faktor selanjutnya ada tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola pikir bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Ada jenis-jenis bullying. Menurut Coroloso, bullying dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bullying fisik. Penindasan fisik merupakan jenis bullying yang paling tampak dan paling dapat didefinisikan di antara bentuk-bentuk penindasan lainnya. Jenis penindasan secara fisik diantaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, dan menendang. Yang kedua ada bullying verbal. Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan lain-lain. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, atau tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yang ketiga ada bullying relasional. Jenis ini paling sulit dideteksi dari luar. Pelemahan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Yang keempat ada cyberbullying. Ini adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet, dan media sosial. Pada intinya, korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying, baik dari SMS, pesan di internet, dan media sosial. Pembahasan kedua yaitu tentang bunuh diri.
Pengertian bunuh diri adalah, menurut Ensiklopedia Britannica, bunuh diri didefinisikan sebagai usaha seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan cara sukarela atau sengaja. Faktor-faktor yang menyebabkan bunuh diri. Menurut Hussein, ada beberapa faktor orang melakukan percobaan bunuh diri. Yang pertama, adanya gangguan psikologis. Gangguan psikologis dapat menimbulkan tindakan-tindakan berbahaya, tindakan bunuh diri yang mematikan maupun bunuh diri yang tidak mematikan. Depresi merupakan gangguan psikologis yang sering berkaitan dengan percobaan bunuh diri. Yang kedua, ada penggunaan alkohol atau narkotik. Yang ketiga, kondisi keluarga. Keempat, psikotik. Pada kondisi yang lebih parah, penyebab bunuh diri disebabkan oleh psikotik. Psikotik lebih parah dari depresi. Orang-orang dengan kondisi ini memiliki gerak-gerik yang lebih sulit diidentifikasi ketimbang mereka yang mengalami depresi. Akan tetapi, psikotik adalah gangguan mental yang sejatinya bisa diatasi. Impulsif. Orang-orang yang memiliki sifat impulsif atau melakukan sesuatu tindakan atas dorongan hati juga beresiko untuk melakukan tindakan bunuh diri. Sifat impulsif atau nekat, apabila dikombinasikan dengan kondisi negatif yang tengah dirasa seperti depresi, akan semakin membuat seseorang bisa saja melakukan tindakan tersebut tanpa perlu berpikir panjang atas akibat dari tindakan yang ia lakukan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu bentuk bullying pada idol K-pop. Sudah tidak asing lagi bagi penggemar musik asal Korea Selatan ini. Bahkan tidak hanya terjadi pada idol K-pop saja, tetapi terjadi pula pada aktor atau aktris tertentu. Bullying tersebut sampai ada yang pada tahap mengirimi surat ancaman. Biasanya yang menjadi alasan seseorang dibully oleh penggemarnya adalah penggemar tersebut tidak suka apabila idolnya dekat atau bahkan dikabarkan kencan dengan idolanya yang lain. Meskipun ada beberapa pasangan juga yang didukung oleh netizen Korea, biasanya penggemar yang terlalu obsesif dan dikenal karena perilaku mereka yang intens dan aneh disebut sasaeng. Sasaeng dikenal suka menguntit atau mengganggu privasi idolanya. Hal itu pula yang dirasakan oleh Sulli, idol K-pop yang bernama asli Choi Jin-ri. Sulli menderita depresi berat akibat terlalu banyak menerima berbagai komentar pedas yang dilemparkan netizen kepadanya secara langsung di sosial medianya. Hidup sebagai salah satu artis yang paling banyak diserang komentar pedas oleh banyak orang selama 10 tahun karirnya, akhirnya Sulli pun menyerah dan memutuskan mengakhiri hidupnya di apartemennya sendiri. Sebelum debut sebagai salah satu member dari idol grup populer FX, Sulli lebih dulu memiliki karir sebagai aktris cilik. Setelah debut, menjadi salah satu vokalis dan visual di FX, akhirnya pada tahun 2019, SM Entertainment mengatakan bahwa Sulli tidak lagi menjadi bagian member dari FX dengan alasan kesehatan. Keluarnya Sulli dari FX juga dibarengi dengan menyebarnya kabar hubungan spesial yang dijalinnya bersama dengan salah satu penyanyi terkenal, Dynamic Duo. Karena kedua kabar ini muncul di waktu yang hampir bersamaan, disitulah cyberbullying yang ditunjukkan kepada Sulli semakin menjadi-jadi. Berikut merupakan bentuk cyberbullying yang dialami Sulli. Dalam salah satu live Instagram yang pernah dilakukannya, Sulli pernah mengatakan bahwa hujatan yang sering diterimanya benar-benar memberikan efek buruk kepadanya. Dia meminta para netizen untuk berhenti memberi hujatan kepada dirinya. Tidak cukup menyerangnya secara pribadi, para netizen pun ikut menyerang keluarga Sulli, membuat rumor-rumor buruk seputar keluarganya. Sulli sendiri tidak pernah menceritakan seperti apa keluarganya secara detail ke media dan publik. Dia berusaha menjaga privasi keluarganya jauh dari media. Netizen pun membuat rumor-rumor tidak masuk akal mengenai dirinya. Bahkan karena isu penggunaan narkoba, Sulli sempat akan menuntut pelaku, padahal saat itu Sulli sedang menjalankan terapi untuk mengobati depresi yang dideritanya. Buruknya dampak cyberbullying yang dihadapi Sulli bisa dilihat dari cerita perjuangannya dalam mengatasi depresinya sebagai seorang artis di banyak interview yang pernah dia lakukan. Tapi sekali lagi, banyak orang yang cuek dan tidak peduli, bahkan netizen semakin gencar menyerangnya secara verbal dan selalu mengisi kolom komentar pada Instagram Sulli dengan hujatan-hujatan lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.